Demikian firman Tuhan dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kukatakan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Teman-teman semua, alumni Providensia Adonai, pada malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini, di mana tema yang diberikan itu ujian dalam kekurangan dan kelimpahan. Jadi saya kira nats firman Tuhan ini dapat menjadi dasar bagi kita semua untuk melihat bagaimana dalam satu momen bisa mengalami ujian, dan ujian itu kekurangan dan kelimpahan. Nah, sekarang ini bisa kita mulai merenungkannya dengan kekurangan dan kemudian kelimpahan. Karena itu mari kita melihat teks firman Tuhan ini yang berbicara bagaimana orang Israel di ayat yang pertama, di situ dikatakan, kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi yang pertama, yang kita renungkan dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, melewati padang gurun, disitulah mereka menghadapi ujian. Ujian yang mereka hadapi ya ujian kekurangan, kelimpahan, atau kelimpahan dan juga kekurangan. Dan yang kita lihat di sini, yang dihadapi oleh bangsa Israel ini adalah kekurangan. Tidak ada air untuk diminum bangsa itu di sana. Tetapi sebenarnya dalam masa yang sama, di situasi yang sama, sebenarnya perjalanan bangsa Israel ini, itu mereka mengalami banyak kelimpahan dari Tuhan. Kalau kita ingat, bagaimana pelajaran di kampus itu yang belajar tentang PL ya.
semua perjalanan kurang lebih 40 atau 42 kali perhentian orang Israel berhenti, selalu di titik-titik itu mukjizat Tuhan terjadi. Di setiap perjalanan mereka. Keluar dari Mesir itu sebuah mukjizat. Menyeberang Laut Teberau itu mukjizat, itu kelimpahan. Air pahit menjadi manis, itu sebuah mukjizat dan itu kelimpahan dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka kekurangan air, ada mata air yang mereka temukan di perjalanan sebelum tiba di titik di Keluaran pasal 17 ini. Ketika mereka ingin makan daging, Tuhan kirim burung puyuh, ya. Ketika mereka ingin makan roti, Tuhan berikan mana bagi bangsa Israel. Tetapi pada Keluaran pasal 17 ini, ada momen di mana mereka kehausan dan tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi sebuah ujian yang dialami bangsa Israel ini adalah ketika mereka diberi kelimpahan oleh Tuhan melalui mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan dalam perjalanan, baik sebelum tiba di Masa dan Meriba dalam teks ini maupun setelahnya ketika nanti mereka tiba di Gunung Sinai dan seterusnya melakukan perjalanan, mereka ini diberi kelimpahan tapi tidak banyak di antara mereka itu yang bersyukur dengan kelimpahan yang Tuhan berikan. Jadi ujian yang mereka alami adalah ketika berkelimpahan, mereka tidak bersyukur dan tidak mengingat bahwa Tuhan akan selalu memelihara dan mencukupkan dan memberikan semua apa yang mereka butuhkan. Apabila pada momen tertentu mereka kekurangan dan melihat bagaimana Tuhan menyertai sebelumnya, bagaimana penyertaan Tuhan kepada mereka itu selalu dengan cara mujizat, maka dalam kekurangan pun mereka akan mengucap syukur. Dan ketika kita menerima kelimpahan berkat dari Tuhan, kita juga mengucap syukur, maka ketika tidak menerima berkat atau ada kekurangan, kita pun bisa mengucap syukur sebenarnya karena sudah belajar dari kelimpahan yang Tuhan berikan. Nah, jadi dalam teks firman Tuhan ini kita bisa belajar dari bangsa Israel atau tidak mengulang apa yang mereka lakukan untuk tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena dalam kelimpahan itu merupakan pertolongan atau berkat Tuhan kepada kita. Jadi ujian dalam kelimpahan adalah tidak bersyukur. Atau dalam kelimpahan seharusnya bersyukur. Ini merupakan satu perenungan kepada kita. Kelimpahan itu juga ujian. Ujiannya apa? Ujiannya adalah mengucap syukur atau berterima kasihkah atau tidak kepada Tuhan. Jadi ketika orang tidak bersyukur dengan berkat yang diberikan Tuhan, maka dia gagal terhadap ujian itu. Tapi ketika ada orang bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan, maka dia berhasil dalam ujian itu. Jadi kelimpahan pun merupakan ujian. Ini yang saya ingin kita semua renungkan. Kelimpahan itu juga ujian. Karena kelimpahan itu bisa membuat kita lupa kepada Tuhan. Bangsa Israel dalam kelimpahan mereka dengan mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan, mereka lupa bersyukur kepada Tuhan. Sehingga ketika menghadapi kekurangan, yang ada bukan ucapan syukur, malah bersungut-sungut. Nah, sekarang kita kembali kepada teks firman Tuhan yang saya baca tadi. Di sini ujian nyata yang mereka hadapi adalah kekurangan. Tidak ada air yang diminum oleh bangsa itu.
Nah, kalau kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, jadi mulailah mereka itu bersungut bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Nah, ya. Jadi ujian dalam kekurangan yang seharusnya dalam kekurangan tetap bersyukur kepada Tuhan, tetapi justru orang Israel ini dalam kekurangan itu merupakan ujian yang mereka hadapi. Yang mereka lakukan adalah tadi dikatakan dalam teks firman Tuhan ini, mereka bertengkar dengan Musa, kemudian mereka mencobai Tuhan. Ayat ketiga mengatakan, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapakah kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Jadi bertengkar, mencobai Tuhan, bersungut-sungut, dan ingin kembali ke Mesir. Ingin kembali ke dalam kehidupan yang lama. Walaupun diperbudak di Mesir, tetap ada susu dan roti yang mereka makan. Jadi ujian yang mereka hadapi adalah di dalam kekurangan, mereka seharusnya tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Tapi yang mereka lakukan justru tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan dengan kalimat mencobai Tuhan. Kemudian mereka bertengkar dengan pemimpinnya. Kemudian mereka bersungut-sungut dalam hatinya. Dan kemudian mereka ingin kembali dalam kehidupan mereka yang lama. Jadi boleh dikatakan bahwa mereka gagal terhadap ujian ini. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, dalam kelimpahan merupakan ujian. Ujiannya artinya apa? Bersyukurlah ketika berlimpah. Berterima kasihlah kepada Tuhan ketika diberkati, bukan lupa Tuhan. Nah, kemudian ketika ada ujian kekurangan, seharusnya mereka juga harusnya tetap bersyukur dan menunggu waktu Tuhan. Bahwa Tuhan akan pelihara mereka, tapi mereka tidak sabar, sehingga mereka juga gagal. Apa bukti kegagalannya? Mereka bertengkar dengan Musa, mereka mencobai Tuhan, mereka bersungut-sungut, lalu mereka ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, ini sebuah pelajaran bagi kita. Sebenarnya Tuhan izinkan semua itu bagi bangsa Israel, bahwa di dalam kekurangan pun apakah mereka tetap percaya atau tidak. Nah, itu ujian yang mereka hadapi dalam kekurangan, seharusnya tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mengatasi itu. Bagaimana mengatasi termasuk kelimpahan dan kekurangan. Kita lihat bagaimana Musa di ayat yang keempat berkata, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Dan di sini kita dapat informasi tambahan dari Musa, rupanya bukan hanya bersungut-sungut dan mencobai Tuhan dan ingin kembali, malah mereka ingin melempari Musa dengan batu, ya. Kenapa? Karena ujian yang dihadapi. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa, inilah yang menjadi solusi bagi kita ketika menghadapi ujian. Jadi ujian itu ada dua, ya, ujian ketika berlimpah dan ketika kekurangan. Jadi kadang-kadang saya sampaikan di jemaat di sini, kalau melayani, kalau kita kekurangan biasanya banyak rencana yang mau kita kerjakan dan berpikir kalau uang sudah ada, maka rencana itu akan saya lakukan. Beli ini, beli itu, berikan ini, berikan itu. Tapi ketika Tuhan berikan berkat, uang misalnya, lupa apa yang direncanakan tadi. Nah, sebaiknya jangan begitu. Ketika lupa, akhirnya uang yang sudah Tuhan berikan digunakan dengan cara yang
tidak sesuai dengan yang didoakan, tapi malah digunakan dengan kebutuhan yang lain. Akhirnya Tuhan tidak berikan lagi apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang Musa, saya harap sikap Musa ini yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Musa ketika dia mau dilempari batu, dia tidak balas. Ketika orang-orang Israel itu bertengkar dengan dia, dia juga tidak bertengkar kepada orang Israel itu. Dia juga tidak bersungut-sungut kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang Israel ini. Dia juga tidak mau membawa Israel itu kembali ke Mesir. Tapi yang dilakukannya adalah dia berseru-seru kepada Tuhan. Karena Musa tahu pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Yang menyuruh dia membawa bangsa Israel ini bukan dirinya sendiri, tapi Tuhan yang menyuruh Musa membawa bangsa ini. Karena itu dia selalu berseru kepada Musa, kepada Tuhan ketika ia menghadapi cobaan. Nah, ini sebuah pelajaran yang baru kepada kita bahwa dalam pelayanan, tempat pelayanan itu bukan milik kita. Amin. Itu milik Tuhan. Kalau kita katakan ini adalah milik kita, jemaat itu milik kita, orang-orang yang kita layani milik kita, maka ketika ada masalah, kita atasi dengan kehendak kita, dengan cara kita sendiri, nah biasanya akan menimbulkan masalah-masalah baru di jemaat. Tapi kalau kita katakan bahwa pelayanan ini dari Tuhan, ketika ada masalah kita minta tolong kepada Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan kita. Dan perhatikan Musa yang berseru kepada Tuhan. Ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ini sangat penting sekali. Wayomer Elohim le Mose. Itu bahasa Ibraninya kira-kira ya. Karena bagus sekali kalau kita gunakan kata wayomer dari bahasa Ibraninya, dari kata yang itu kata yang kuat yang digunakan oleh Allah. Ya. Wayomer Elohim, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Coba teman-teman semua perhatikan ya. Tuhan tidak berfirman kepada orang yang bersungut-sungut. Bangsa itu. Tidak dikatakan juga bahwa Tuhan berfirman kepada orang yang mau kembali ke Mesir. Tidak. Tuhan tidak berfirman kepada mereka yang mencobai Tuhan. Tidak ditulis di situ. Dan tidak ditulis juga Tuhan berfirman kepada orang yang bertengkar karena kekurangan. Tapi ayat 5 ini berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, yang notabene-nya Musa berdoa dan berseru kepada Tuhan. Jadi hanya yang berseru dan berharap kepada Tuhan, kepadanya lah Tuhan berfirman. Apa yang dikatakan dalam ayat yang kelima, berjalanlah di depan bangsa itu, Tuhan memberikan cara kepada Musa. Bawalah beserta engkau beberapa orang Israel dari antara beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Jadi Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu. Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Dan yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Jadi perhatikan teman-teman semua, Tuhan sendiri yang memberikan strategi, Tuhan sendiri yang memberikan petunjuk kepada Musa. Dan karena Tuhan berfirman kepada Musa, dia katakan berjalanlah, bawalah, kemudian bawalah tua-tua Israel, bawa tongkatmu, dan pergilah. Ayat yang ke-6 kita perhatikan. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Jadi Tuhan tidak membiarkan Musa berjalan, membawa, dan pergi sendiri. Tapi ternyata Tuhan yang berdiri
di depan Musa, artinya Tuhan yang ada di depan Musa yang akan melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Jadi Tuhan tidak biarkan. Tuhan yang bekerja. Dan Tuhan memberikan perintah di ayat yang ke-6 ini, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan para tua-tua Israel. Ayat ke-7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi apa yang dilakukan Musa, memukul gunung batu di Horeb atau gunung batu Horeb, dan dari dalamnya akan keluar air, dan Musa telah melakukan itu, dan air keluar dari gunung batu itu dan bangsa itu dapat minum. Nah, di sini juga ada pelajaran yang kita bisa pelajari ketika berseru kepada Tuhan ketika menghadapi ujian. Yang diminta oleh bangsa itu adalah air. Dan yang Tuhan berikan adalah air. Jadi sesuai apa yang kita minta itu yang diberikan oleh Tuhan. Tapi ada catatan, tidak diberikan kepada yang bersungut-sungut. Tidak diberikan melalui orang yang bertengkar. Tidak diberikan melalui orang yang mencobai Tuhan. Dan tidak diberikan kepada orang yang ingin kembali dalam kehidupan yang lama. Tetapi jawaban diberikan kepada Musa yang berseru kepada Tuhan, Musa yang percaya kepada Tuhan, dan Musa yang tahu kemana dia harus berseru ketika ada kesulitan. Terakhir, saya sangat yakin bahwa gunung batu yang ada di hadapan bangsa Israel, bangsa itu tidak percaya dari gunung batu itu akan keluar air. Tapi apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Nothing impossible with God. Dan bagi mereka tidak masuk akalnya bahwa batu yang besar itu akan menghasilkan air. Sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka melihat gunung batu itu sebagai masalah yang besar. Mereka melihat bahwa masalahnya lebih besar dari kuasa Tuhan. Tapi ternyata Nats ini membuktikan Tuhan lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh bangsa itu, bahwa apa gunung batu yang ada di depan mereka itu akan menghasilkan air. Ternyata batu pun dapat menghasilkan air. Ini pelajaran terakhir bagi kita semua bahwa percayalah, banyak hal yang kita usahakan selesai dengan pikiran kita, ternyata tidak selesai, tapi hanya dengan percaya kepada Tuhan yang tidak mampu kita pikirkan, yang mustahil bagi kita, ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asalkan kita tetap kuat dalam ujian. Ujian itu bersyukur ketika berkelimpahan, tetap memuji Tuhan ketika kekurangan pun kita harus bersyukur karena Tuhan menggunakan kekurangan itu sebagai ujian bagi kita untuk tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Sehingga kita semakin kuat dalam pelayanan, dalam kehidupan setiap hari, dan di dalam menjadi contoh dan teladan pada jemaat di mana kita melayani. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami beritakan dan didengarkan, dan biarlah menjadi berkat bagi kami semua dalam kehidupan kami setiap hari,
dan juga dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.